Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin khususan maulana Sultanil Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani ila hadrati jami'i awliya'it tis'ah alladzina ballaghud dina fi Indonesia, khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Wa nakhussu khassatan tamatan ila hadrati musannifi hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi wa ila hadrati masyayikhina khususan syekhina wa murabbi ruhina Kiai Al-Hajj Maimun Zubair wa Kiai Al-Hajj Junaidi Anas, Kiai Al-Hajj Abdul Rahim Ahmad, Kiai Al-Hajj Faqih Imam wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa li walidayya amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi daraini amin. Qauluhu wal ibadat. Pada pertemuan sebelumnya membahas tentang kewajiban seorang suami untuk mengajari istrinya tentang masalah hukum-hukum agama. Baik itu hukum tentang bersuci, mandi dari haid, mandi junub, berwudu, tayammum, lalu tentang hukum-hukum haid, dan yang paling penting lagi dijelaskan kemarin tentang manakala seorang wanita berhenti haid di waktu asar, maka di samping ia kewajiban untuk melaksanakan sholat asar itu, maka kewajiban pula untuk mengqadha sholat zuhur sebelumnya. Sebagaimana juga manakala ada seorang wanita mampet atau berhenti atau selesainya haid di waktu isya, maka sholat maghribnya harus diqadha. Selanjutnya wal ibadat, termasuk yang harus dilakukan oleh para laki-laki, kaum laki-laki, para suami, adalah mengajari wal ibadati lan piro-piro ibadah. Suami kewajibannya mengajari istri tentang masalah ibadah. Ai fardiha yakni fardune ibadah
wa sunaniha lan piro-piro kesunnahane ibadah. Baik ibadah fardu maupun pula ibadah sunnah. Siapa yang mengajari? Suami. Kewajiban ia mengajari istrinya. Apa saja? Min sholatin nyatane sangking sholat. Min sholatin nyatane sangking sholat. Wa zakatin lan zakat. Wa saumin lan puasa. Wa hajjin lan haji. Ini kewajiban suami semua ini ngajari istrinya. Ini luar biasa. Luar biasa. Makanya kenapa suami itu terkadang atau kaum laki-laki itu terkadang memiliki apa istilahnya keistimewaan ataupun ada prioritas lebih dibanding perempuan. Sebagai contoh dalam hal masalah harta waris. Ya. Dalam hal masalah harta waris itu ada kaidah lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ya. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari dibanding perempuan. Bahasa Jawanya laki-laki 1 pikulan, perempuan 1 gendongan. Kalau laki-laki itu 2 mikul, ya mikul itu tuh ada 2 pikulan, ada 2. Kalau perempuan cuma 1 gendongan. Jadi kalau perempuan dapat 1 juta, laki-laki 2 juta. Itu 1. Kenapa kok seakan-akan kesannya agama Islam itu tidak adil? Wah, justru disitulah keadilannya. Kenapa? Karena beban laki-laki itu berat. 1, jihad. Jihad fisabilillah. Berperang lawan kafir harbi atau kafir musuh. Itu kewajibannya hanya bagi kaum laki-laki. Tidak ada kewajiban jihad bagi perempuan. 1 itu. Kemudian ini, tatkala seorang laki-laki sudah menjadi suami, dia mendapatkan beban-beban, mendapatkan kewajiban-kewajiban yang begitu beratnya. Bayangkan, kewajiban mengajari istrinya sholat. Ya, otomatis suami harus lebih mumpuni daripada istri. Wajib tahu tentang rukunnya, kemudian sunnah-sunnahnya, lalu hal-hal yang membatalkannya, dan lain sebagainya. Zakat. Ini kewajiban suami ngajari istri. Zakat harus suami. Puasa haji sekalipun suami yang ngajari istri. Fa'ingkana. Terus kalau suaminya nggak bisa, suaminya nggak ngerti, suaminya memang tidak memiliki pemahaman agama yang mumpuni, nanti jawabannya. Fa'ingkana ar-rajulu qa'iman. Fa'ingkana mangkalamun ana sopu ar-rajulu wong lanang. Fa'ingkana mangkalamun ana sopu ar-rajulu wong lanang. Tatkala seorang laki-laki iku qaiman wong kang jumenengi. Iku qaiman wong kang jumenengi. Jumenengi itu maksudnya orang yang memang memposisikan diri siap dan memang melaksanakan. Jumenengi bita'limiha kelawan ngajari istri ya. Bita'limiha kelawan ngajari istri. Jika memang suaminya betul-betul ngajari tentang cara berwudu, ngajari mandi junub,
ngajari sholat, ngajari tentang ilmu hukum puasa, ngajari tentang zakat. Jika memang suami punya suami yang luar biasa ideal seperti ini, falaisa mangka ora ana. Falaisa mangka ora ana ikulaha kadue istri. Falaisa mangka ora ana ikulaha kadue istri. Bagi seorang suami tidaklah boleh opo al khuruju metu. Opo al khuruju metu li su'alil ulama'i kanggo takon maring para ulama. Li su'alil ulama'i kanggo takon maring para ulama. Maka seorang istri tidaklah boleh keluar rumah untuk mencari tahu, untuk menuntut ilmu, untuk mendatangi para ulama demi untuk bertanya masalah-masalah. Tidak boleh. Kalau suaminya memang mumpuni dan memang siap mengajari. Mumpuni dan memang betul-betul mau mengajari istrinya. Maka nggak ada alasan. Istri zaman sekarang misalkan, saya pengen hadir ikut majelis taklim, nggak boleh. Saya pengen ngaji ke Kiai Anu, saya pengen hadir di majelis taklimnya ulama Anu, tidak boleh. Kalau memang suaminya sudah memenuhi. Lah sekarang, wa in qasura lan lamun kacendek keterbatasan. Wa in qasura lan lamun keterbatasan opo ilmu rojuli ilmuwe wong lanang. Ilmu suaminya terbatas. Dia hanya memahami tentang ilmu sholat saja. Itu pun juga sedikit. Ilmunya ya ala kadarnya. Ilmu tentang sholat, ilmu tentang bersuci, pemahaman tentang puasa, pemahaman tentang zakat, apalagi nggak ngerti-ngerti acan. Sama sekali nggak ngerti, dah terbatas ilmunya. Kemudian walakin naba lan tetapine ngganteni bisa ngganteni sopo rojul. Walakin nabalan tetapine bisa ngganteni sopo rojul anha saking mar'ah saking istrinya. Bisa ngganteni visuali ing dalam pitakonan, dalam hal bertanya. Fa'akhbaro mangka memberitahukan. Fa'akhbaro mangka maringi kaweruh sopo rojul ha ing zauja. Fa'akhbaruha mangka maringi informasi sopo zauj ha ing zauja. Bijawabil mufti kelawan jawabane ahli fatwa. Bijawabil mufti kelawan jawabane ahli fatwa. Walakin naba, saya ulangi, walakin naba lan tetapi bisa ganteni sopo rojul anha saking zauj. Bisa ganteni visuali ing dalam pertanyaan. Fa'akhbaro mangka maringi kaweruh. Fa'akhbaro mangka maringi informasi sopo rojul ha ing zauja. Bijawabil mufti kelawan jawabane wong kang ahli fatwa. Sekarang kalau kasusnya seperti ini. Ada pasangan suami istri. Suaminya pengetahuannya terbatas. Pemahaman agamanya terbatas.
tapi dia sanggup, siap, jika memang istrinya punya pertanyaan-pertanyaan. Jika istrinya ingin mengetahui tentang hukum-hukum, suaminya siap untuk menanyakan sebagai penyambung lidah istrinya. Jadi suaminya ini nanti, kalau istrinya misalkan, Mas, ini saya kok haid sudah dapat 15 hari, kok masih keluar darah terus ini gimana ini hukumnya? Suaminya jawab, aduh, saya nggak ngerti ini gimana, apa masih haid apa enggak? Ya udah, nanti saya tanyain ya ke guru saya. Saya tanyain ya ke kiai saya atau kiai anu, nanti saya tanya. Kalau kasusnya seperti itu, maka falaisa laha al-huruj, falaisa mangka ora wenang ikulaha kadue zauja, falaisa mangka ora wenang ikulaha kadue zauja opo al-huruju metu. Maksudnya keluar untuk bertanya, keluar untuk menuntut ilmu, mencari tahu. Maka kalau kasusnya seperti tadi, seorang perempuan yang menjadi istri dan meski suaminya tidak mumpuni, tidak memiliki pemahaman yang memadai dalam hal agama, tapi siap untuk menjadi penyambung lidah, siap untuk menanyakan kepada orang yang ngerti, maka istri tidak boleh keluar. Artinya tidak boleh dia bertanya langsung keluar. Oh, kemudian saya mau ngadiri majelis taklim. Oh, wong punya suami nanya ini nggak ngerti, ini nggak ngerti, ini nggak ngerti. Ya udah, saya nanti mau pengen belajar lah, mau nanya ke Ustadz Anu. Suaminya tanya, Mas tanyain dong. Kata suaminya, enggak, ogah. Nah, kalau kasusnya seperti itu, istri boleh. Tapi kalau suaminya, dan nanti saya aja yang nanya, saya nanti yang nanya apa coba? Masalah kamu, Dek, masalah kamu, Mah, apa? Nanti saya yang nanya ke Ustadz saya, ke Ustadz Anu, ke Kiai Anu. Kalau seperti itu, istri tidak boleh rumah. Fa illam yakun dzalika, fa illam yakun dzalika, fa illam yakun mangka lamun ora ana, fa illam yakun mangka lamun ora ana opo dzalika mengkono mengkono naba anha fis suali, fa illam yakun mangka lamun ora ana ora tinemu, fa illam yakun mangka lamun ora tinemu opo dzalika. Nah, dzalika ini isinya naba anha fis suali. Jika memang kasusnya suaminya tidak siap, suaminya tidak ada kesempatan untuk menanyakan tentang masalah yang dialami istrinya, katakanlah ya suaminya kerja di luar kota, suaminya kerja di luar kota, lalu tidak ada waktu untuk misalkan menggantikan istrinya untuk bertanya tentang masalah yang dihadapi istrinya, tidak sempat misalkan. Kasusnya seperti itu misalnya. Maka falaha atau suaminya ada, dia kerja di daerahnya sendiri, ada, bisa, tapi nggak mau, gengsi misalkan, ataupun males, gengsi atau males disuruh sama istrinya untuk nanyain masalah-masalah agama,
Maka ketika kasusnya seperti itu, falaha mangka iku wenang kadue zauja. Falaha mangka iku wenang kadue zauja. Al khuruju utawi metu lis-su'ali kanggo bertanya. Maka boleh bagi seorang perempuan, bagi seorang istri yang memang memiliki permasalahan sekitar masalah hukum agama yang dialami, suaminya tidak memiliki kemampuan yang memadai, tidak juga siap untuk bertanya, menanyakan, maka perempuan tadi boleh dia keluar, hadir ngaji di majelis taklim, hadir di majelis taklim, atau nanya sama seorang ustadz gurunya, nanya sama kiai, boleh. Bal alaiha, bukan hanya boleh, bal alaiha, balik iku wajib ingatase zaujah, bal alaiha balik iku wajib ingatase zaujah, bal alaiha balik iku wajib ingatase zaujah. Dzalika utawi mengkono al khuruju lis-su'ali. Dzalika utawi mengkono al khuruju lis-su'ali. Bukan hanya boleh, bahkan wajib seorang perempuan yang memiliki permasalahan tentang hukum, terutama hukum-hukum kewanitaan, apalagi hukum-hukum tentang ibadah, suaminya tidak mampu, suaminya tidak bisa, suaminya tidak siap untuk menanyakan ke seorang kiai, maka wajib hukumnya istri keluar, boleh, wajib keluar untuk menanyakan masalah-masalah itu ke tokoh-tokoh masyarakat, atau ke ulama, atau ke kiai, atau ke seorang ustadz. Boleh, wajib. Suaminya ngelarang. Ngapain sih kamu mah? Ngapain sih kamu keluar majelis taklim, ngapain? Hadir lagi majelis taklim, hadir lagi nanya, cemburu suaminya. Padahal kenyataannya istrinya itu pengen nanya masalah hukum. Suaminya malah melarang, nggak boleh, nggak boleh. Apa kata kitab ini? Wa ya'si lan bermaksiat sopo ar-rajulu wong lanang. Dosa laki-laki tadi biman iha kelawan melarang istri, biman iha kelawan melarang istri. Wah, suami yang seperti itu dosa besar kalau memang ngajari istrinya, enggak memberikan kesempatan untuk belajar ke orang yang pandai, ke orang alim, ke orang yang mengerti juga tidak boleh. Ya, mengajari enggak, memberi kesempatan juga enggak, malah kan larang. Wah, dosa ditanggung sama suami. Wa mahma ta'allam, wa mahma ta'allam, wa mahma ta'allamat lan ing dalem sumangsane belajar sapa wong wadon. Wa mahma ta'allam, wa mahma ta'allamat lan ing dalam sumangsane ta'allamat, ta'allum belajar sopo seorang istri, belajar sopo wong wadon, sopo istri, ma ing perkara huwa kang utawi ma ing para perkara huwa kang utawi minal faraidi saking piro-piro kefarduan, minal faraidi saking piro-piro kefarduan alaiha ing atase seorang istri.
tatkala seorang istri dia belajar tentang kefarduan-kefarduan yang wajib baginya, falaisalaha mangka ora ana ikulaha kadue zauja, falaisalaha mangka ora ana ikulaha kadue zauja, opo antah ruja yenta metu sopo zauja, falaisa mangka ora ana ikulaha tetep kadue zauja, perempuan seorang istri, antah opo antah ruja yenta metu sopo zauja, opo antah ruja yenta metu sopo zauja, metu ila majlis ilmin maring majlis ilmu, ila majlis ilmin maring majlis ilmu, illa biridohu kecuali kelawan ridwe suami, illa biridohu kecuali kelawan ridwe suami. Tatkala memang seorang istri pengen hadir di majlis-majlis ta'lim, tentu dia harus mencari ridhonya suami, izin dulu sama suami, meski mau belajar tentang masalah-masalah agama, ya, masalah-masalah agama. Jadi tadi suaminya melarang, ya suaminya melarang, dosa suaminya. Tapi kalau mau memaksakan untuk berangkat, ya jangan juga. Terus minta izin suami, tetap minta izin suami. Suaminya melarang, udah nggak boleh, udah nggak usah majelis taklim, nggak boleh. Kamu di rumah saja, kamu ngurusin keluarga saja, kamu ngurusin rumah tangga saja, nggak usah majelis taklim misalkan. Ngajari enggak, memberi kesempatan juga. Maka si istri gimana? Maksa? Tidak boleh ia memaksakan diri. Berontak, maksakan diri, enggak, pokoknya saya mau berangkat ke majelis taklim. Jangan. Terus kalau dilarang ya sudah. Wong dosa-dosa suami kalau apa-apa. Kalaupun misalkan akhirnya ibadahnya salah, si istri tadi ibadahnya salah, ibadahnya nggak bener, sholatnya nggak sah, karena gara-gara suami yang marah tadi, ya sudah, tanggung suami yang akan menanggung dosa. Gak apa-apa. Jangan kemudian memaksakan diri lalu dia hadir di majelis tanpa mendapatkan ridho suaminya. Jangan. Malah justru jadi dosa nanti istrinya ini. Alih-alih pengen dapat pahala, tapi justru malah dapat dosa kalau maksa. Terus gimana? Ya sudah, dilarang sama suami, ya udah di rumah saja. Sholatnya salah, mau nggak bener, mau apa, tanggungan suami. Yang suami ngelarang, ngajari apa? Tuh. Qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala fi surat At-Tahrim, dalam surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina, eling-eling wong akeh. Wahai orang-orang amanu kang pada iman sapa alladzina. Ai aqarru kang pada ngakoni sapa alladzina bil imani kelawan iman. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengaku iman, aqarru bil iman, jaga sirak angkusakum ing awak dewek ira kabeh. Jagalah diri kalian sendiri,
wa ahlikum lan keluarga sira kabeh. Jadi arti dari pendapat tadi apa yang dijelaskan ini adalah ejawantah daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Siapa keluarga itu? Minan nisa'i saking piro-piro wong wadon. Maksudnya para perempuan, para istri-istri. Wal auladi lan anak-anak. Wal auladi lan anak-anak. Wa kulliman lan saben-saben wong. Wa kulliman lan saben-saben wong yadkhulu kang manjing sapa man fi hadzal ismi yadkhulu kang manjing sapa man fi hadzal ismi ing dalam ikilah para perempuan istri-istri anak-anak dijaga naron ing siksaan api neraka naron ing siksaan api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Artinya apa? Kewajiban suami sangatlah berat. Betapa tanggungan, bukan hanya tanggungan secara lahiriah. Lahiriah, kewajiban memberi nafkah lahir batin, tetapi juga kewajiban memberi nafkah rohani dan religi. Ya. Sehingga apa? Sehingga nanti kelak di akhirat para suami itu adalah orang-orang yang telah memenuhi amanatnya dia sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebagaimana dinyatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Nanti akan dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas apa yang menjadi tanggungannya. Kita kaum laki-laki, tanggung jawab kita adalah istri kita, anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, kekuatan, keimanan, keikhlasan kepada kita para kaum laki, dan kita bisa belajar sedikit-sedikit melaksanakan amanah itu dan belajar sedikit demi sedikit untuk katakanlah memenuhi segala kewajiban-kewajiban kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Dudung, Pak Pur. Ya, Ustadz Yusuf mau bertanya Ustadz Yusuf terkait tadi bahwa apa kepala keluarga kan wajib mengajarkan syariat Islam kepada keluarganya gitu Ustadz Yusuf. Nah, kalau tadi kan ada yang dia tidak bisa mengajarkan tapi melarang istrinya gitu kan atau keluarganya. Nah, sekarang kalau suaminya walaupun dia misalnya sedikit tahu tapi dia karena mungkin masih sedikit, ya udahlah membolehkan istrinya belajar di majelis-majelis taklim gitu. Jadi dia malah membolehkan gitu, nggak melarang karena dia merasa cuma sedikit ilmunya gitu. Itu bagaimana Ustadz Yusuf? Boleh ya. Jadi kan memang adanya pada kesempatan kita ya. Artinya di situ bahasanya kan di kitab itu wa ayyu'allima. Jadi sifatnya bisa kita lakukan secara langsung, bisa juga memberikan kesempatan.
Artinya mungkin barangkali kita di tengah kesibukan kita bisa mampu, tapi untuk memberikan secara langsung kadang ini ya kadang juga ada kasus, kadang istri kita itu kalau dikasih tahu sama kita nggak langsung nyantek, mungkin akan lebih akan lebih tabe kalau yang ngasih tahu tuh orang lain, yang ngasih tahu tuh seorang ustadz yang lain. Itu ya sudah, nggak apa-apa, kita berikan kesempatan saja. Boleh. Jadi ada memang tipikal padahal sih sama ilmu suaminya ya itu, artinya yang mau ditanyakan jawabannya itu, tapi masih nggak percaya kalau bukan yang ngomong yang lain. Ya sudah, berikan kesempatan. Gitu, Pak Pur, kira-kira. Iya. Makasih. Karena mungkin suaminya mungkin kalau apa ya, khawatir juga. Sibuk. Iya, selain sibuk mungkin supaya lebih ininya apa ya, supaya lebih afdolnya gitu kali ya. Udahlah, kalau memang ada waktu luang ya ke majelis taklim gitu. Walaupun kita juga kadang-kala ngasih sedikit-sedikit gitu. Cuman lebih afdolnya ya udahlah, dari nyari amannya udahlah diizinin ke majelis taklim gitu ya. Betul ya, bisa. Iya. Jadi apa ya, katakanlah kita sebisa mungkin memberikan masukan ya, pemahaman, biar berproses dia yakinnya, oh iya ya ternyata apa yang dikatakan suami benar juga, ternyata kata Ustaz ini gitu. Nggak apa-apa. Iya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.